Masih tetap semangat? Sekalipun suhunya panas ya, harus tetap semangat. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita membuka Alkitab kita sebagai renungan kita atau firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Mari kita membuka Alkitab kita atau HP kita sekali lagi di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Jika sudah ditemukan atau sudah membuka Alkitabnya, mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan suara yang agak keras supaya suara saya bisa kalah di depan ini. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi saya baca untuk kita Bapak Ibu ya, perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudariku, hari ini kita berbicara tentang berakal di dalam Kristus, atau di dalam bahasa Inggrisnya rooted in Christ. Ya, rooted in Christ, berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat waktu minggu lalu ya, 1 minggu yang lalu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Itu adalah salah satu sejarah dalam kehidupan keluarga kami ya. Genap 1 tahun usia pernikahan kami. Apa berarti saya curhatin ya. Tapi di mana pada saat tahun 2022 kami disebutkan atau disahkan menjadi suami istri di gereja GKT Kediri saat ini. Nah, ketika kami diteguhkan, di sana kami mengikrarkan satu perjanjian di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat bahwa kami setia sampai akhir, bahwa kami setia sampai akhir, hanya maut yang memisahkan. Dan di saat itu pendeta mengatakan mulai hari ini sah menjadi suami istri. Dan sejak tanggal 8 Januari 2022, sejak itulah kami menghidupi bagaimana kami sebagai suami istri di dalam membangun rumah tangga. Sekarang pada minggu lalu tanggal 8 Januari 2023 genap usia 1 tahun. Nah, ini bukan berarti saya curhat ini supaya mendapatkan hadiah dari Bapak Ibu, bukan. Tapi di dalam hal ini, di dalam mengikat satu ikrar di hadapan Tuhan, menyatakan bahwa saya bersedia menerima menjadi suami atau menjadi istri, itu adalah salah satu janji di hadapan Tuhan yang harus dinyatakan dan dihidupi. Tentu Bapak Ibu dulu ketika menikah,
Saya tidak tahu apakah rata-rata diberikan di dalam gereja atau di luar gereja saja. Nah, tentu mengikrarkan hal yang sama, berjanji di hadapan Tuhan bahwa setia kepada pasangannya, dengan setia hanya mau yang memisahkan. Saya tidak tahu kalau ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Tapi di dalam hal ini maksudnya adalah ketika kita mengikrarkan janji di hadapan Tuhan, ketika kita berjanji menerima dan mengikat janji di hadapan Tuhan, dan kita harus menghidupi janji itu, menghidupi ikrar janji itu di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar mengikrar janji, bukan hanya sekedar mengikat janji di hadapan Tuhan, tetapi tidak menghidupi janji itu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Kalau kita membaca memahami di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 ini, di sana berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose, menyadarkan mereka bahwa status mereka adalah orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Perhatikan ayatnya ke-6. Mari kita baca secara bersama-sama sekali lagi. Dikatakan di dalam ayat ke-6, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini adalah salah satu pernyataan, ini adalah salah satu perkataan yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat Kolose, bahwa mereka adalah sudah menerima Kristus. Artinya bahwa status mereka adalah orang yang pengikut Kristus. Status mereka adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dalam hal ini Paulus mengingat, hai kamu jemaat Kolose, jemaat di timur hidup, kamu sudah menerima Kristus. Diingatkan. Mengapa hal ini diingatkan Bapak Ibu? Mungkin kalau kita memperhatikan, hal ini diingatkan oleh Rasul Paulus supaya jemaat Kolose ini tidak lupa tentang status mereka, tentang keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah menerima Kristus, supaya mereka juga tidak terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu yang ada di dalam jemaat Kolose pada saat itu. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat atau pengajaran yang kosong, atau palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Kolose bahwa mereka adalah orang yang sudah menerima Kristus, supaya mereka was-was menjaga status itu, supaya mereka tidak terlena, supaya mereka tidak terbawa arus dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, supaya mereka was-was, supaya mereka hidup sesuai seluruh dengan kehendak Kristus. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus sebagai orang yang sudah menerima Kristus. Dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu, Paulus menegaskan di dalam ayat yang ke-6 bagian yang B, bahwa sebagai orang yang sudah menerima Kristus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, sebagai orang yang sudah mengikrarkan janji bahwa saya percaya, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Katakan Rasul Paulus,
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya Bapak Ibu, orang yang sudah mengaku percaya bukan hanya sekedar mengaku dengan bibir saja, tetapi orang yang sudah menerima Kristus harus tinggal di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus, diam di dalam Kristus, tidak boleh pernah berubah. Orang yang sudah menyatakan saya menerima Kristus, orang itu tidak boleh berubah. Dalam arti ini meninggalkan, tidak setia. Orang yang sudah menerima Kristus harus hidup tinggal di dalam Kristus, diam di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus. Sama dengan yang di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang keempat, ayat ke-7. Di sana Tuhan Yesus berkata, seperti yang sudah kita baca di dalam bacaan pertanggapan tadi. Jangan katakan tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Dan jika kamu tinggal di dalam aku dan di dalam firman-Ku, maka kamu akan berbuah. Artinya bahwa orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus harus tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus. Ini baru dikatakan bahwa orang yang menerima Kristus inilah adanya kesatuan di dalam Kristus itu sendiri. Dalam hal ini orang percaya harus konsisten, harus memiliki pendirian. Ketika mengatakan saya sudah menerima Kristus, tidak lagi melirik sini sana. Ketika saya mengatakan saya bersedia menerima engkau menjadi istriku, saya tidak lagi melirik atau melihat yang cantik lagi lalu saya ada niat untuk menikah lagi. Itu tidak boleh. Dan kita menyatakan saya sudah menerima Kristus, kita harus tetap konsisten, berpendirian, tetap teguh di dalam apa yang sudah kita nyatakan. Itu yang dimaksud Paulus. Kita tidak boleh hanya mengaku bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, tapi hanya di bibir saja. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Kalau sama dengan peribahasa yang berkata, lain di bibir, lain di hati. Itu tidak bagus. Itu merusak iman kekristenan. Kalau kita hanya cuma mengaku saya percaya pada Kristus, tetapi kita tidak hidup di dalam Kristus, itu namanya merusak iman kekristenan. Itu merusak iman kekristenan kalau lain di bibir, lain di hati. Kata Rasul Paulus, harusnya orang yang sudah mengatakan saya sudah menerima Kristus harus hidup sesuai seturut dengan kehendak Kristus. Mari kita perhatikan Bapak Ibu bagaimana Rasul Paulus menggambarkan bagaimana seharusnya orang percaya, orang Kristen yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, seharusnya mereka hidup seperti apa? Bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-7 ada 4 hal yang diimplementasikan oleh Rasul Paulus di dalam menggambarkan bagaimana seharusnya orang percaya itu hidup di dalam Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, Paulus menggunakan atau perumpamaan atau menggambarkan bagaimana seharusnya setiap orang percaya hidup di dalam Kristus. Yang pertama adalah dia memakai perumpamaan tentang akar ya. Perhatikan di dalam ayat 7. Dia memakai perumpamaan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, Paulus memakai perumpamaan ini bagaimana
orang percaya atau orang Kristen, secara khusus pada saat itu adalah jemaat Kolose, harus mereka hidup yang sudah mengaku percaya bagaimana mereka harus hidup di hadapan Tuhan, yaitu dengan seperti akar pada pohonnya. Tidak tahu bahwa pohon terdiri dari berbagai bagian, tapi akar adalah sangat menentukan kehidupan sebatang pohon. Karena kita tahu Bapak Ibu, akar ini sangat berfungsi, sangat penting di dalam kehidupan atau sebuah pohon. Apa fungsi akar Bapak Ibu? Itu adalah akar berfungsi untuk mencari atau menyerap bahan makanan dari dalam tanah. Akar juga berfungsi untuk menopang berdirinya itu sebuah pohon. Nah, tentu Bapak Ibu, kalau akar tidak berfungsi dengan baik, kalau akar mengalami hambatan, maka pohon itu akan mengalami juga kematian atau juga kurang bertumbuh. Nah, ini yang dimaksudkan Paulus adalah bahwa orang percaya diibaratkan seperti akar. Mereka harus berakar di dalam Kristus. Kita harus berakar karena di dalam tanah itu akan mendapatkan sumber makanan. Kalau akar tidak menusuk amat dalam, dia tidak bisa mendapatkan makanan dan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan sebagai pohon. Kalau akar tidak merambat ke dalam tanah lebih dalam, maka pohon ketika ditiup angin maka mudah akan rubuh. Demikian juga kehidupan sebagai orang percaya. Kita harus berakar di dalam Kristus. Artinya kita harus hidup di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita memiliki kehidupan. Karena di dalam Kristus adalah kita mendapatkan kehidupan. Karena Kristus adalah sumber kehidupan kita. Karena di luar Kristus orang percaya tidak akan pernah hidup. Orang percaya di luar Kristus mengalami kematian dan kehancuran. Inilah yang digambarkan Paulus di dalam kehidupan seorang yang mengatakan, saya sudah menerima Kristus. Harus hidup berakar di dalam Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, Paulus memakai perumpamaan tentang sebuah bangunan. Ya. Bagaimana kita melihat bahwa di dalam membangun sebuah rumah atau di dalam membangun sebuah bangunan perlu yang namanya fondasi atau dasar yang kokoh. Tanpa fondasi Bapak Ibu, bangunan itu tidak akan bertahan lama. Tanpa fondasi yang kuat, maka bangunan itu mudah mengalami kehancuran. Nah, dikatakan oleh Paulus, kita harus mendasarkan hidup kita di atas Dia. Artinya di atas Kristus. Kita harus membangun hidup kita dengan firman Tuhan. Jika bangunan tidak dikasih dasar dan dibangun rapat-rapat, maka bangunan itu akan mengalami kerusakan yang parah. Tapi ketika bangunan itu memiliki dasar yang kokoh, memiliki fondasi yang kuat, berapa tingkat pun bangunan itu akan bertahan lama dan kualitasnya tahan. Demikian juga kehidupan kekristenan. Jika kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, kita tidak bangun dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mengisi kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mendasarkan segala sesuatu yang kita ambil
dengan keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan mudah sekali mengalami kehancuran dan kebocoran. Tapi ketika kita mendasari hidup kita, mendasari segala sesuatu yang kita lakukan dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita dikatakan oleh Rasul Paulus bertahan di dalam menghadapi segala guncangan, segala badai kehidupan, kita masih tetap tegak berdiri. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ayat ke-27, dan juga di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-49, tentang perumpamaan bagaimana membangun rumah di atas batu dan juga di atas pasir. Dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 bisa dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Artinya Bapak Ibu, orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita harus membangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh mengisi hidup kita dengan hal-hal yang duniawi. Kita tidak boleh mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal duniawi, dikatakan oleh Yesus sendiri, ketika ada badai kehidupan, ketika ada topang melanda hidup kita, maka mudah sekali hancur, maka mudah sekali terombang-ambingkan. Tapi ketika kita mendasari hidup kita setiap hari, membangun hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, mengisi hidup kita, firman Tuhan kita menjadikan dia dasar kehidupan kita di dalam kita melakukan segala pekerjaan kita, maka hidup kita dikatakan bertahan di dalam menghadapi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu di dalam Matius pasal 7 ayatnya 24 ini sampai ayatnya 27. Jadi Tuhan Yesus berkata, barang siapa mendengar dan melakukan firman-Ku, dia adalah seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh. Ketika ada badai, rumah itu tidak mengalami. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, jangan kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengisi hidup kita hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan Yesus berkata, kita mudah berubah, kita mudah meninggalkan Tuhan, kita mudah mengkhianati Tuhan, kita mudah mengeluh, kita mudah menyerah. Tapi ketika kita hidup sungguh tinggal di dalam Kristus, kita tidak mudah. Saudara-saudariku, selain itu, Paulus juga mengingatkan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang mengaku sudah percaya kepada Kristus. Selain berakar dibangun di atas Kristus,
Dikatakan juga oleh Paulus harus memiliki keteguhan iman di dalam Kristus. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Bapak Ibu, tentu kalau orang percaya tidak berakar atau tidak memiliki hubungan dengan Kristus, tidak bersatu dengan Kristus, tidak dibangun di dalam Kristus, tentu tidak akan pernah mengalami keteguhan iman di dalam Kristus. Ini adalah salah satu proses ketika kita sudah mengatakan kita menerima Kristus, kita harus berakar di dalam Dia. Kita harus membangun hidup kita di dalam Dia. Ketika kita sudah membangun hidup kita, maka iman itu teguh di dalam Dia. Mustahil Bapak Ibu kita mengatakan saya beriman kepada Kristus, tetapi tidak ada hubungan sama sekali dengan Kristus. Mustahil kita berkata saya beriman teguh, tapi tidak pernah mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran Kristus. Ini sama halnya tadi yang dikatakan bahwa lain di hati, lain di bibir, lain di hati. Ini adalah hal sama halnya juga merusak iman kekristenan. Kalau kita mengatakan saya beriman teguh, tapi dasarnya tidak ada, itu adalah kosong, Bapak. Kosong. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus berakar di dalam Kristus. Kita harus membangun hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu dengan hal itu kita bisa teguh di dalam iman. Selain itu, Paulus juga mengatakan, selain kita bertambah teguh di dalam iman, Paulus juga mengatakan kita harus berlimpah dengan ucapan syukur. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Seseorang tidak bisa bersyukur kalau tidak memiliki keyakinan dan iman kepada Tuhan. Seseorang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu kalau tidak mengenal orangnya. Sama halnya dengan hal ini juga. Kita tidak bisa bersyukur kalau kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Kita tidak bisa memiliki bersyukur kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Empat hal ini tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama tadi berakar, dibangun di dalam Kristus. Beriman lalu bersyukur. Dengan kita beriman dan kita percaya kepada Kristus, menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan di dalam hidup saya. Segala sesuatu adalah berasal dari Kristus. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu hal, kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak mengakui Kristus di dalam hidup, bagaimana kita bersyukur? Bagaimana kita bisa mengatakan berkat ini berasal dari Kristus? Itu tidak. Itu orang yang tidak beriman kepada Kristus. Dengan segala hal yang dia dapatkan dengan miliki, dia mengatakan ini adalah karena usaha saya, ini karena kekuatan saya. Tapi kalau orang yang sudah beriman, pasti bersyukur. Orang yang beriman pasti bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sumber dari segala yang dia miliki adalah berasal dari Tuhan. Kalau dia adalah bisa beriman, kalau dia bisa
berakar, kalau dia bisa bertumbuh, itu karena Tuhan yang bersyukur. Saya bersyukur dipilih Tuhan. Saya bersyukur diselamatkan oleh Tuhan. Saya bersyukur masih hidup. Paulus mengatakan juga sebagai orang yang sudah menerima Kristus, sebagai orang yang sudah percaya, harus mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang yang sudah menerima Kristus? Kita harus mengakui Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Artinya bahwa kita mengandalkan Kristus sepenuhnya di dalam hidup. Kita tidak boleh mengatakan saya percaya tapi masih percaya kepada hal-hal yang lain, masih melirik kiri kanan, tidak fokus pada apa yang sudah kita yakini. Seringkali kita juga masih mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen mengaku orang percaya, tapi masih hidup percaya dengan orang-orang kita, masih percaya dengan hari baik dan hari buruk. Ketika kita sudah mengatakan saya percaya, artinya menyerahkan totalitas hidup kita kepada Kristus. Kita harus hidup percaya sungguh-sungguh tanpa mempercayai hal-hal yang lainnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita diingatkan sebagai orang yang percaya. Kalau Paulus mengingatkan jemaat Kolose, bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang yang sudah menerima Kristus. Bukan hanya kepada jemaat Kolose yang diingatkan oleh Paulus hari ini, tapi juga kepada kita jemaat di Roti Hidup yang sudah mengatakan saya beriman kepada Kristus, saya percaya kepada Kristus. Maka dalam hal itu, sebagai orang percaya, sebagai jemaat di Roti Hidup, kita harus hidup berakar di dalam Kristus. Artinya hidup bersatu dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, memiliki relasi dengan Kristus, memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Kita harus membangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh mengatakan tidak perlu firman Tuhan. Kita harus menyadari bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita akan mudah terombang-ambingkan, akan mudah mengalami kehancuran. Sebagai jemaat di Roti Hidup harus tetap teguh di dalam iman. Tidak boleh melirik sana lirik sini. Ketika kita sudah mengikrarkan, saya beriman, berjanji mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak boleh lagi berubah. Kita tidak boleh berubah. Kita harus fokus. Kita tidak lagi percaya kepada pohon. Kita tidak lagi percaya kepada orang pintar. Saya katakan kepada kaum ibu waktu hari Rabu yang lalu, orang yang masih percaya orang pintar, artinya dia pergi ke orang pintar, berarti dia datang itu adalah orang bodoh, ya. Jadi dia datang itu orang pintar, berarti dia datang itu orang bodoh, berarti lebih bodoh dari orang yang dituju. Jadi sehingga dikatakan orang pintar itu karena yang datang adalah orang bodoh. Nah, bahkan dalam itu sebagai orang Kristen, kita lagi tidak hidup di dalam kebodohan. Kita tidak lagi dibodohkan
oleh orang-orang pintar yang dikatakan di sana. Kita ini adalah orang yang berkhidmat. Kita ini adalah orang yang beriman kepada Kristus. Kita tidak lagi pergi mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan iman kita juga sebagai jemaat di Trinity hidup, kita juga harus mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu ada Tuhan, ada Kristus yang kita percaya, yang mampu menolong kita, yang mampu membebaskan kita dari segala hal yang terjadi dalam hidup. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita harus bersyukur karena ada maksud Tuhan di balik semua hal itu. Jadi saudara-saudari, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dikatakan oleh Paulus, marilah kita hidup berakar di dalam Kristus. Kita tidak boleh hidup di luar Kristus. Orang percaya hidup di luar Kristus akan mengalami kematian dan kebinasaan di dalam neraka. Hendaklah kita menjadi jemaat di hidup yang berakar di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah orang yang sudah menerima Kristus, bahwa kami ini adalah orang yang percaya kepadamu. Biarlah kami mengingat bagaimana kami seharusnya hidup di hadapan Engkau. Kami harus hidup berakar di dalam Engkau. Kami harus hidup dibangun di dalam Engkau. Kami harus hidup teguh iman di dalam Engkau. Kami harus hidup bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tolong kami, biarlah kami sebagai orang-orang percaya, khusus jemaat di hidup ini, tetap setia. Kami tidak meninggalkan iman kami kepadamu. Sekalipun ada begitu banyak hal, rintangan, tantangan, badai kehidupan melanda hidup kami, kami percaya ketika kami berakar, kami tetap berdiri tegak karena Engkau Tuhan menolong kami ada di dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam mengiring Engkau. Mungkin kami selama ini kami tidak mendasari hidup kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami tidak berakar di dalam Engkau. Kami tidak beriman teguh. Kami tidak bersyukur dengan apa yang Kau berikan bagi kami. Tapi melalui firman Tuhan hari ini menegur kami, mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya sebagai orang Kristen. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, ajar kami untuk selalu menjadi anak-Mu yang taat. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada